2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bersama-sama lagi berjumpa dan kita juga bergabung dengan EPT saudaraku. Saya percaya inilah hari di mana kita terus menantikan Tuhan. Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Biarlah kita akan minta kepada Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kuasa, beri kami hikmat supaya kami bisa lewati dan jalani hidup menjadi berkat. Dan kita menantikan juga satu penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di era Pentakosta yang ketiga ini. Mari kita akan sama-sama berdoa Ibu Bapak. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk semua kebaikanmu. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang Tuhan jawab. Terima kasih untuk harapan yang menjadi kenyataan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus untuk pemeliharaanmu yang ajaib buat setiap hidup kami. Sekarang ya Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan. Permudah setiap kami masuk hadirat-Mu ya Bapa. Beri ya Tuhan doa-doa profetik buat setiap kami. Berikan nyanyian-nyanyian baru buat setiap kami. Tuhan, turunkan pewahyuan-Mu ya Tuhan. Pesan firman-Mu ya Tuhan. Berbicara secara khusus buat setiap kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman menjadi rema buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Oh ya laba kasih ini bila buka suaranya saudara. Mari datang pada Yesus. Oh ya laba kasih ini bila bala. Oh ya laba kasih ini bila bala. Oh ya laba bala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapakku menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi katakan Bapakku datang, Bapakku datang. Menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari datang sembah Dia Bapa di sana. Mari naikkan
percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Aku nyanyi haleluya, aku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, kami nyanyi haleluya, aku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ini doa kami ya Tuhan. Oh, Ramaya siapa ketika kami takut, kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Samaria, ku nyanyi haleluya, aku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Aku nyanyi haleluya, aku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Tuhan Yesus, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu. Di menara doa ini ya Tuhan Yesus, kami minta lawatan-Mu yang lebih besar lagi. Angkat siap beban, angkat siap masalah kami, angkat siap ya Tuhan kesulitan.
Oh ya labakashialabalabalabalabala. Biarlah ya Tuhan kau berikan kami, siap kami kelepasan. Oh ya labakashini bilaba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 la. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ya Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu sekarang. Kami rasakan ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oh ya labakashini milaba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 la. Oh ya labakashini milabalabalabala. Saudara, saya mau berdoa. Tuhan taruh di hati saya ada beberapa di antara saudara mungkin merindukan mendapatkan keturunan seorang anak, sekalipun dokter menyatakan kayaknya sulit atau saudara mengalami kemandulan. Saudara Kristus, Tuhan taruh doakan. Ada seorang wanita atau beberapa gitu saudara yang sedang berdoa menjerit, Tuhan beri kami keturunan.
Perasaan seperti ini pun pernah dialami oleh saya dan istri, saudara. Kami menikah sudah cukup lama pada waktu itu dan belum dikaruniakan anak. Memang awal pertama pernikahan berapa bulan istri saya hamil, lalu keguguran. Setelah itu enggak ada lagi dan rupanya ada banyak hal-hal yang gangguan dalam kandungannya. Dan sampai satu titik sulit untuk bisa punya anak pada waktu itu. Tapi oleh anugerah Tuhan saya melihat kuasa Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Akhirnya istri saya bisa hamil anak pertama dan juga anak yang kedua akhirnya, saudaraku. Nah Tuhan tuh taruh di hati saya, saudara, untuk mendoakan buat saudara yang mengalami kemandulan untuk punya anak. Saya percaya ini saatnya Tuhan akan beri. Tahun ini saudara akan diberikan. Mari saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan bersama dengan para hamba-hamba Tuhan. Untuk siap anak-anakmu ya Tuhan sedang berdoa, bergumul untuk meminta seorang anak keturunan. Aku percaya bukalah ya Tuhan kandungan daripada seorang ibu ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan Kau memberkati buah kandungan sehingga lahir anak laki-laki dan perempuan. Kami percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan jawab doa saudara. Tuhan jawab doa saudara. Untuk dapat anak, seorang anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Dan Kau Tuhan perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya mau berdoa untuk saudara yang sedang ada di ruang-ruang isolasi, saudara di ruang ICU, mungkin saudara keluarganya dari sana. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, Tuhan anak-Mu yang sedang kena COVID-19 ini Tuhan. Aku minta kesembuhan-Mu ya Tuhan. Tuhan Kau berikan kekuatan penghiburan buat setiap mereka. Beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Bahwa hasil tes berikutnya dinyatakan sembuh total. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan angkat setiap roh intimidasi. Segala roh ketakutan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami ya Tuhan sakit, kanker, tumor, jantung. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Anak-anak-Mu yang malam tidak bisa tidur ya Tuhan, mengalami insomnia.
mengalami ya Tuhan stres, ya Tuhan yang begitu berat, tekanan yang begitu berat. Tuhan malam-malam yang susah, yang sedih. Saya rasakan saudaraku, ada beberapa di antara saudara yang mengalami satu tekanan mental, depresi yang berat sekali. Karena kesulitan, pergumulan yang saudara sedang alami sekarang, saya tidak tahu. Itu mungkin keuangan yang saudara sedang alami. Atau saudara sedang kehilangan orang yang saudara kasihi. Saya mau katakan ada Tuhan yang mengasihi saudara. Dia hadir di sini. Saudara bisa berseru sama dia. Panggil Yesus sekarang. Saya ingin bawa saudara. Saya ingin bawa saudara untuk masuk dalam hadirat Bapa dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu untuk siap anakmu ini Tuhan. Jamah dia. Berikan kelegaan ya Tuhan. Berikan kekuatan, penghiburan Yesus. Tenanglah jiwamu. Tenanglah jiwamu. Ada Tuhan. Biar Engkau berikan ya Tuhan kelegaan, istirahat, tidur yang nyenyak malam ini Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus urapi anakmu ini. Terima saudara pengurapannya ini. Saudara mengalami kecemasan yang dalam. Terima dalam nama Yesus. Serahkan hidupnya pada Yesus. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat. Sekali lagi katakan dengan iman saudara. Nyanyikan dengan iman. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat. Sekali lagi yes. Oh ya lama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari dari awal katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan Kamu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kalau hari ini saudara merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar, kekuatan, kemampuan daripada saudara tidak dapat menyelesaikan masalah saudara, saya juga ditaruh Tuhan untuk berdoa untuk keuangan saudara, untuk pekerjaan, untuk karir, untuk bisnis saudara, untuk keuangan. Saya percaya saudaraku, kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Dia Allah El Shaddai, Dia Jehovah Jireh. Dia Allah yang mau mencukupi setiap kebutuhan kita. Dia mengasihi saudara. Mungkin saudara hari-hari ini saudara butuhkan mujizat itu, dan saudara ketemu daripada menara doa ini. Saya mengasihi saudara. Saya mengasihi saudara. Selalu saya berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan tolong. Tuhan tolong saudara. Tolong kita semua. Saya sangat mengasihi saudara yang sakit. Saya terus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya saudara disembuhkan. Saudara menghadapi jalan buntu dalam keuangan, pekerjaan atau bisnis saudara. Hari ini, saat ini juga saya mau berdoa buat saudara. Mari saudara tutup matanya, arahkan tangan saudara di screen daripada layar TV saudara atau handphone atau iPad atau apapun, gadget saudara. Saya mau sepakat dengan saudara. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa untuk setiap anakmu ini yang sedang bergumul dengan keuangan. Nampaknya tidak ada jalan keluar. Kesulitan keuangan ini yang membuat mereka tertekan, terintimidasi, khawatir, cemas. Bapa, dalam nama Yesus, aku percaya Engkau Allah El Shaddai, Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan anak-anak. Bapa, dalam nama Yesus, buat mujizat untuk anakmu ini. Buat mujizat untuk anakmu ini. Aku mengasihi mereka. Biarlah ya Tuhan mereka tahu, mereka punya Yesus yang mengasihi mereka. Yesus yang baik. Tuhan beri jalan keluar untuk pergumulan masalah keuangan mereka, untuk pekerjaan mereka, bisnis mereka, karir mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah Kau membuka perbendaharaan-Mu yang melimpah, yaitu surga. Curahkan berkat-Mu Yesus, curahkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, terima saudaraku, terima dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih ya lama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai.
mulia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Berkatnya berlimpah, El Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatanmu, untuk hadiratmu yang begitu kuat. Kekuatan yang kami terima ya Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan ini. Terima kasih Tuhan untuk kelepasan, kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk urapan kasih yang sedang dicurahkan di tengah-tengah kami. Kami menjadi kuat, kami segar, kami sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biar pesan-Mu ini sampai ya Tuhan, sampai ke dalam hati setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Hari ini saudaraku shalom. Hari ini judul khotbah saya adalah bagaimana memelihara pengharapan dan sukacita. Ya di masa krisis. Gimana kok di masa krisis kami harus tetap bersukacita. Ya karena ini kuncinya saudaraku. Nah ketika kita mengalami satu keadaan di mana segalanya nampak berantakan. Ya hidup berubah tidak sesuai dengan rencana kita. Ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang keras, yang sulit, atau mungkin saudara merasa bahwa semua beban, semua masalah, semuanya ditimpakan ke saudara. Nah respon kita seharusnya gimana? Ini yang saya mau kasih tahu kepada kita. Kalau lagi susah, respon kita gimana? Ya, jangan ngeluh, jangan marah dengan keadaan, dengan orang lain, dengan diri sendiri. Apalagi dengan Tuhan, jangan marah. Jangan marah sama Tuhan. Ya, tetapi kita belajar untuk apa? Bersandar kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Katakan amin. Pegang Tuhan, sandar. Percayakan hidup saudara ke Dia. Nah, saya ingin bagikan saudara dari 1-2 ayat yang Paulus ya dari Rasul Paulus dia ungkapkan bagaimana dia bisa memelihara pengharapan dan sukacita di masa-masa sulit dia, di masa krisis dia. Saudara, saya suka dengan hamba Tuhan yang namanya Paulus ini. Tulisannya saya suka baca ulang-ulang. Kisahnya di Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Tabib Lukas. Saudara, itu kawan di perjalanan, yang kawan di penjara sama-sama dengan dia. Ini benar-benar bagus sekali. Bahkan saya juga nonton daripada filmnya di Netflix itu Rasul Paulus ini seorang Rasul Yesus Kristus itu juga benar-benar nyentuh. Ini orang yang luar biasa. Saudara, totalitas cintanya sama Tuhan. Nah, dia tulis saudara dalam Filipi pasal 1 ayat 18-19 ini yang jadi pembahasan kita. Saya akan bahas 3 poin saja saudara hari ini. Saya percaya kalau saudara renungkan 3 hal ini dari perkataan atau tulisan daripada Rasul Paulus ini. Saya yakin hidup lebih tenang. Saudara, hidup kita lebih tenang. Bisa tetap bersuka cita di masa sulit. Tetap bisa berharap sama Tuhan. Tetap bisa naruh pengharapan. Ini kita belajar dari dia. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu
maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku tetap apa? Bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah apa? Keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Yesus Kristus. Saudara, ada paling tidak 3, kalau bisa bahas 4. Saudaraku, yang kita harus ingat, kita harus pegang ini, renungkan deh, renungan. So catat baik-baik hal ini. Pertama, kita tuh harus memiliki keyakinan. Ketika saudara mengalami sesuatu dalam hidup saudara, kesulitan, jalan buntu, pergumulan yang seberat apapun, saudara taruh punya keyakinan ini. Ya, saudara punya keyakinan bahwa gini, Tuhan mengetahui apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan juga sudah punya solusi bagaimana daripada kesudahannya. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita taruh percaya, Tuhan yang mengasihi saya, Tuhan itu mengetahui apa yang sedang terjadi dalam diri saya. Dan Tuhan sudah rancang satu jalan keluarnya, bagaimana kesudahannya. Paulus dia ngomong begini, Filipi 1:19, lihat sini dia bilang, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu ialah apa? Keselamatanku. Saudaraku yang sekristus, kalau kita bisa mengetahui hasil akhir, ujung dari awal, maka kita bisa memelihara sukacita karena Tuhan. Sukacita karena Tuhan itu lahir dari apa? Pengharapan kita kepada Tuhan. Waktu kami ikut briefing daripada anak kami yang pertama untuk kuliah, saudara, ya. Jadi kuliah, sistem kuliahnya tuh beda gitu, saudara, kurpai dengan di kita di sini. Dia kasih briefing, dia bilang begini, anak-anak tuh harus proaktif. Jadi dia tuh kuliah di sini, dia mau jadi apa? Mau ambil major apa namanya? Dia mau ambil bagian fakultas apa? Mau jadi apa? Dia harus tentukan dulu sekarang. Nggak bisa ngalir gitu loh. Ngikut aja nanti terserah. Nggak bisa. Kamu mau jadi dokter, mau jadi psikolog kah? Atau mau jadi sarjana hukum? Kan harus tetapin dulu ujungnya. Lalu dari situ ujungnya itu, lalu persyaratan apa untuk mata pelajaran apa yang harus diambil? Itu dia. Dan konsultasikan. Nggak bisa mulai nggak tahu ujungnya. Kamu akan buang waktu, kamu buang uang, dan kamu nggak ada gunanya ada di sini. Itu saya nggak lupa kata-kata, langsung saya senggol istri saya. Ini tuh sebenarnya falsafah hidup. Itu firman sebenarnya. Kalau hidup kita tahu ujungnya kemana, kita akan kemana. Saudaraku Yesus, maka kita bisa ngatur rencana tindakan kita tuh apa yang harus kita siapkan. Saudara bisa bagi katakan amin saudara. Paulus tuh tahu. Dia bilang akhir dari kesulitan saya adalah saya tahu keselamatan. Karena Paulus mengetahui bahwa Tuhan turut bekerja di tengah-tengah perjuangannya memberitakan Injil. Dan dia memelihara imannya dengan pengertian bahwa kesudahan semuanya ini adalah apa? Keselamatanku. Saudara pernah nggak baca nisan di kuburan? Saya pernah baca nisan di kuburan. Saudaraku, unik sekali kata-katanya. Katanya itu pesan daripada orang yang meninggal itu. Inilah yang dia ingin dikenang sebagai ini. Sebagai unik ya. Ini biasa kan ayat-ayat firman. Ya kan gitu. Dia pesan kata-katanya itu. Jadi rupanya saudaraku sebelum dia meninggal. Saudara dia udah tetapkan ini ujungnya saya akan begini. Ibu bapak saudaraku, kalau kita sedang dalam kesulitan, kita dalam kesesakan, ya kan kata kuncinya aja tetap punya pengharapan, tetap punya sukacita. Karena Roma 8 ayat 28 katakan begini, kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apapun yang membuat kita khawatir, apapun yang membuat kita tertekan atau takut, itu tidak akan dapat menghalangi daripada Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara lihat di sini. Ya. Saya tuh sering kasih contoh kisah para rasul pasal 2 ayat 5 dan 7. Saudaraku, ini kisah di mana Rasul Petrus itu ditahan di dalam penjara. Saudara, Alkitab katakan demikianlah Petrus ditahan dalam penjara. Kita baca sama-sama saudara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saya mau kasih tahu. Pertanyaan yang saya mau ajukan gini saudaraku. Mengapa kok Petrus bisa tidur nyenyak? Dia tahu kan hari itu sahabatnya yaitu Rasul Yakobus itu kan disembelih sama Herodes, divonis, dihukum mati. Dan besok dia akan dihadapkan orang Yahudi yang ujungnya dia juga akan divonis mati. Tetapi herannya besok mau divonis mati. Hari ini ditangkap malam, temennya dieksekusi. Petrus bisa tidur. Pertanyaannya apa yang menyebabkan dia bisa tidur? Petrus itu sedang menghadapi masa sulit, saudara. Sama seperti saudara dan saya mungkin hari-hari ini kita ngalami masa sulit. Saya lihat ini, kita belajar saudara sini. Pertama apa yang membuat dia bisa tidur? Petrus bersandar kepada apa? Kasih setia Tuhan. Dia tahu Tuhan itu setia. Kasih setia Tuhan. Kasih setia bicara, Tuhan itu bisa diandalkan. Tuhan itu bisa dipercayai. Katakan amin saudara, karena dia mengasihi kita. Dia mampu untuk menolong kita. Sekalipun itu adalah jalan buntu. Petrus bersandar pada kasih setia Tuhan. Yang kedua, saya catat saudara. Petrus percaya bahwa Allah akan turut bekerja di dalam pemenjaraannya. Di dalam pemenjaraannya. Karena apa? Karena dia menjalani hidup sesuai dengan apa? Rencana Tuhan. Asal saudara dan saya menjalani hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dengar baik saudara, makin lama kita makin kuat. Di situ ada kasih karunia yang berlimpah-limpah. Di situ akan ada damai sejahtera berlimpah-limpah. Dan di situ akan ada mujizat buat kita. Katakan amin saudara. Yang ketiga apa yang membuat dia bisa tidur? Petrus yang masih muda. Pada waktu dia di penjara, mungkin umurnya Petrus itu sama dengan Yesus, 33 tahun. Petrus itu tidak lupa dengan perkataan Yesus. Yesus pernah berkata begini dalam Yohanes 21 ayat 18-19. Saya baca buat saudara. Saudara perhatikan baik-baik ini. Dia ngomong sama Petrus. Yesus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, perhatikan. Engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau. Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Jadi artinya gini saudara. Petrus tuh walaupun dia tahu besok akan divonis mati. Dia tetap bisa tidur saudara. Kenapa? Karena dia bersandar pada kasih setia Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Ini integritas. Kenapa Allah kita Allah yang setia? Karena dia setia. Kenapa saudara? Karena dia bisa dipercaya.
dia bisa diandalkan. Kalau dia berfirman, kalau dia berjanji, dia akan tepati. Walaupun kita tidak tahu caranya dia, bagaimana cara menepatinya, kita tidak tahu di luar. Tapi dia sanggup untuk tepati. Saudara, makanya dia tidur. Petrus tuh tahu, aku tuh mati bukan besok. Kaget nanti, kata Pelembang bilang. Sudah tua baru aku mati. Makanya dia tidur aja. Dan betul saudaraku, Alkitab katakan, Tuhan mengirim malaikatnya untuk membebaskan Petrus dari penjara dengan cara yang ajaib. Sama, karena dia belajar dari Yesus. Dia pernah panik, dia pernah takut, dia pernah cemas ketika dia menghadapi badai di dalam perjalanan di Danau Galilea. Saudara, di situ ada Yesus ikut. Dia lihat Yesus tidur, sedangkan dia sendiri panik, takut. Ya wajar. Lagi ada badai. Itu perahu bisa tenggelam. Dia berkata sama Yesus, Guru, apakah engkau tidak peduli bahwa kita akan binasa? Lalu Yesus bangun. Saudaraku, menghardik mereka. Kamu nih orang gak percaya. Lalu dia hardik badai. Badai tenang. Kaget mereka. Pertanyaan, kok Yesus bisa tidur? Di tengah badai yang menyebabkan kapal bisa tenggelam. Dan mati semua kalau tenggelam. Karena Yesus tuh tahu. Sepanjang dia menjalani hidup sesuai dengan rencana Bapa. Maka Bapa bilang, kok matinya gak di Danau Galilea. Matinya nanti di Golgota. Tugasmu belum selesai. Ibu Bapak dapat gak di sini? Katakan namanya saudaraku. Jadi kalau kita bisa tahu ujung dari hidup kita. Kesudahan dari masalah kita. Saya percaya. Sekarang kita bisa tenang. Yang mengerti katakan namanya saudara. Ya kan? Paulus bilang, aku tahu kesudahannya adalah apa? Keselamatan. Saudara akan diselamatkan. Yang kedua, ini yang saudara punya tanamin keyakinan. Ya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Katakan amin. Katakan amin. Belajar dari Tuhan. Ya, kalau dia berjanji, ya kan, dia komit, dia akan lakukan. Terbukti dia kirim malaikat. Petrus tidak mati. Saudaraku, Bapak juga komit. Saudara, dia janji, Yesus anaknya tidak mati kecebur di danau, tapi mati di salib. Saudaraku, ini hari-hari ini kita perlu arahkan hati. Dikalibrasi nih hati kita. Gimana ya hatinya? Uji aku Tuhan. Kayak kalau timbangan tuh dikalibrasi. Supaya tepat terus. Hati ini harus tepat ke Tuhan. Bener gak nih? Bener gak nih? Katakan amin saudaraku. Itu yang pertama. Jadi kita bisa lihat ujungnya. Ini tenang aja. Makanya kita biar tenang. Ya kan? Yang kedua, saudara punya keyakinan bahwa dukungan doa saudara-saudara seiman itu penting. Doa, dukungan doa saudara-saudara itu penting buat ini punya keyakinan. Kita nggak bisa saudara kayak semacam single fighter gitu loh hidup. Kalau saudara sudah jadi orang Kristen, Paulus aja nih hamba Tuhan hebat besar saudara. Apa sih yang nggak ada di Paulus sebenarnya? Cuman dia aja bilang, aku sih yang aku banggakan tuh bukan kepinteranku, kehebatanku, buka-buka jemaat atau pewahyuan yang aku dapat. Aku sudah pulang dapat tiket PP, sorga bumi. Itu dia nggak banggain. Yang dia banggain apa saudaraku? Kelemahannya.
Apa yang kurang dari Paulus sebenarnya? Dekat banget sama Tuhan. Dia bisa jelaskan hal-hal sulit, saudaraku, dari tulisan-tulisannya. Tapi dia berkata begini, saudaraku, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku oleh apa? Doamu. Oleh doamu. Wah, keren. Saudaraku, artinya Paulus ini mau ngajar ke kita. Saudaraku, apa? Kita butuh yang namanya komunitas. Komunitas orang-orang percaya. Katakan amin saudara. Ya, komunitas orang-orang percaya. Jadi aku butuh doamu, oleh doamu jemaat Filipi. Ya kan, aku tahu. Sepanjang kamu terus doakan aku. Bersiaplah terus doaku. Seperti aku juga berdoa untuk kamu. Maka ujung daripada kesulitan aku, keselamatan aku dapat. Apakah saudara punya keyakinan? Saudara punya komunitas orang-orang yang begitu tulus mengasihi saudara, berdiri dan berdoa untuk saudara. Ini nggak bisa karena paksaan kewajiban, itu perlu lewat apa? Hubungan dan fellowship, kasih. Saudaraku Yesus, kita tadi sudah belajarnya ke contoh, ya Kisah 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat tekun mendoakannya kepada Allah. Selain dari diri Petrusnya, saudara yang bersandar pada kasih setia Tuhan, dia berpegang pada janji Tuhan bahwa matinya nanti tua. Tetapi saudara, dukungan doa jemaat tidak bisa diabaikan. Tuhan kirim malaikatnya karena doa jemaat ini. Doa bisa menggerakkan saudara, malaikat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Katakan amin saudara. Nah, ini doa. Jadi Tuhan bisa bebas. Nah, saya mau ngomong satu hal gini. Setiap saudara, ya kan, setiap kita adalah orang-orang percaya. Kita ini adalah domba-dombanya Tuhan. Kita ini domba, saudara, bukan kambing. Maka saudara, kita ini domba. Saudara tahu nggak di mana salah satu sifat daripada domba atau kekuatan domba itu di mana? Karena dia punya kawanan, berkawan. Kalau kambing, itu sendiri. Kalau dia tuh sama-sama. Kenapa? Karena domba tuh menyadari dia nggak punya senjata apapun. Kekuatan dia kebersamaannya itu. Plus satu orang yang namanya gembala, itu kekuatan dia. Jadi saudaraku, saya ingin dorong. Apa yang menyebabkan saudara tetap bisa berharap sama Tuhan? Apa yang menyebabkan kita bisa memelihara iman kita dan tetap bersuka cita di masa sulit? Pertama, kita tahu ujungnya adalah keselamatan kita. Ujungnya selesai, ujungnya kemenangan, ujungnya mukjizat, ujungnya adalah kebaikan buat rohani kita. Katakan saudara. Yang kedua adalah, ya saudara, kita harus tahu ketika kita bisa berharap dan bersuka cita karena kita punya saudara seiman. Saudara, saya suka main sepeda. Di sepeda tuh ada istilah peleton, saudaraku. Ya, coba tayangkan nih gambar peleton. Saudara lihat itu, ada gambar orang kayak berbaris gitu, saudara, naik sepedanya, ya, berbaris. Jadi kenapa harus peleton? Kalau memang mau sepedanya jauh, saudara harus berpeleton. Karena peleton menjadi solusi. Untuk apa? Melawan terpaan angin. Melawan terpaan angin dari depan. Jadi bersepeda dengan model peleton itu ternyata memberikan banyak keuntungan. Ya, paling utama adalah fungsi drafting itu, saudara, untuk lawan. Jadi orang yang ikut dalam peleton, dia bisa menghemat 5% sampai 30% tenaga, saudaraku, dibanding naik sepeda sendirian. Sehingga orang yang berpeleton, saudara, dia bisa bersepeda tuh jaraknya jauh. Ya, jadi orang yang depan nahan angin, yang kedua ya 5% dia. Terus sampai ke belakang. Jadi yang depan capek, dia mundur. Dia akan ke belakang, itu maju lagi. Ini bicara tentang apa? Kerjasama. Begitu juga dengan kita, saudaraku.
kita penting memiliki komunitas orang percaya. Di mana kita bisa saling doakan. Saling membangun dalam iman. Saling menolong satu dengan yang lainnya. Di dalam kasih Kristus. Katakan amin. Saya tuh merindukan satu komunitas yang bisa saling mendoakan. Saling membangun dalam iman. Saling nolong, saling berbagi, saling memberi dengan tulus. Nah, di sini memang perlu saudara komunikasi. Saya ingin saudara pastikan saudara tuh punya orang-orang. Kita istilahnya apa? Perisai doa. Perisai doa adalah orang-orang yang memang dia menjagai saudara dengan doa. Selalu berdoa untuk saudara. Kalau dia tutup mata dia berdoa, dia pasti sebut nama saudara. Itu saudara harus punya orang-orang yang seperti ini. Dan harus rendah hati meminta, tolong dukung doa saya ya. Saudara harus punya, dan juga saudara, dia juga tahu bahwa saudara mengasihi dia. Saudara tahu dia mengasihi saudara. Ini penting ada. Saudara aku Kristus, perisai doa. Saudara harus punya orang-orang yang bisa bersyafaat tuh saudara. Petrus bisa sukses. Paulus bisa sukses. Saudaraku, karena mereka bukan jadi pendoa syafaat, bukan cuma jadi imam, tapi mereka punya orang-orang yang mengasihi mereka, yang mau berdoa buat mereka. Katakan amin saudaraku. Saya bersyukur sama Tuhan. Banyak orang, teman-teman pendoa di gereja ini dan beberapa tempat yang mau jadi perisai buat saya. Selalu mengatakan, Sabta Pak Sabta. Ya kan kami terus berdoa untuk Pak Sabta. Ya kan kami dukung terus doa. Kami suka doakan Bapak. Kami bisa lihat manfaatnya besar. Saya secara pribadi saya suka mendoakan para pendeta yang lain. Saudara para pemimpin-pemimpin. Saya jadi pendoa sama. Walaupun beliau mungkin tidak minta. Saya sebut nama. Saya sebut nama-nama jemaat. Saya sebut. Bukan cuma saya sebut dalam doa. Saya tulis di dalam iPad ini saudara. Kalau saya doa, saya ada pokok doa saya tulis. Apa-apa-apanya. Kayaknya lebih setelah didoakan ditulis. Itu lebih. Kayaknya lebih nendang. Kalau makan tuh kenyang jadinya. Itu yang saya buat saudara. Ini penting buat setiap saudara. Saudara pastikan saudara terhisap dalam satu komunitas. Orang-orang percaya di satu gereja lokal. Nah, Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Walaupun kami pelayanan dalam menara doa online. Kami siapkan saudara fasilitas. Kami mau mendukung saudara dalam doa-doa. Saudara tulis dalam live chat saudara. Saudara bisa langsung ada WA center di sini. Tim doa kami dan saya doakan buat saudara. Karena pastikan itu. Saudara, saya percaya bahwa yang membuat kita tetap bisa punya pengharapan. Bisa bersuka cita di masa sulit. Karena kita tahu ada banyak dukungan doa. Seperti Paulus berkata, kesudahan segala sesuatunya aku tahu. Yaitu keselamatanku oleh karena doamu. Saya bisa ada di sini, saya bersyukur sama Tuhan dan terima kasih untuk para pendoa yang berdoa. Setiap hari Tuhan beri saya firman, itu kan ada orang-orang yang berdoa. Bukan satu, lebih daripada. Cukup banyak yang berdoa. Mereka semua mengasihi saya tahu. Saudara, yang saya tidak bisa sebut satu-satu. Saudara pastikan ini. Dan kita harus bisa hadir juga dalam hidup mereka. Saudaraku, dan pastikan mereka. Ini harus ada. Saudaraku, saya rindu. Saya bisa ngerti. Terakhir, saya mau kasih tahu saudaraku. Apa Paulus bilang? Dia berkata begini saudara. Kita harus punya keyakinan. Akan apa? Pertolongan Roh Yesus Kristus. Kita harus memiliki keyakinan akan pertolongan Roh Yesus Kristus. Filipi 1 ayat 19 katakan begini. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku oleh doamu. Dan apa saudara? Pertolongan Roh Yesus Kristus. Siapa ini Roh Yesus? Roh Kudus sendiri saudaraku. Katakan amin saudara. Jadi pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pertolongan Roh Yesus Kristus. Hadiratnya, urapannya.
Itu memelihara sukacita kita karena Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, jangan dukakan roh Yesus Kristus atau Roh Kudus. Alkitab menyebut kita nih orang Kristen itu sebagai peziarah, pilgrim, atau travelers, ya, musafir, atau pelancong di dunia ini, saudaraku. Nah, dalam beberapa hal kehidupan kita ini seperti sebuah perjalanan. Ya, saya mau kasih tahu perjalanan. Di dalam perjalanan hidup ini, saudara, kita memiliki pilihan. Kita bisa jalan sendiri, atau kita tanpa pemandu, atau kita berjalan bersama Roh Kudus, Roh Yesus Kristus sebagai apa? Pemandu kehidupan kita. Saudara mungkin pernah keluar kota. Saudara pernah berwisata. Ya kan? Saudara pernah mungkin misalnya jalan-jalan, ya kan saudara, ya kan? Melancong kemana, ke satu tempat. Kami pernah melancong ke Hotel Borobudur ya. Hotel Borobudur. Candi Borobudur dan Prambanan. Pada waktu itu kita mau doa keliling, saudara, doa keliling. Lalu kami bilang sama teman-teman, kalau kita pergi begini-begini aja, kita tuh nggak tahu Borobudur ceritanya gimana, Prambanan gimana ceritanya. Udah kita sewa aja pemandu wisata, lokal guide-nya, supaya dia bisa jelasin. Setelah kita dapat informasi lengkap, itulah yang kita bisa jadi pokok doa kita. Kita bisa tanya-tanya dia dan lain sebagainya. Ya kan, kalau kita mau jalan sini, kita nggak tahu. Kita cuma tahu lokasi, cuma tahu bangunan, tapi nggak bunyi. Nah, kami juga bisa pernah pergi ke kemana, ya ke Bali. Kita bisa pergi, tapi kalau bisa dengan pemandu wisata, jadi kita bisa punya gambaran Bali itu seperti apa. Hidup pun seperti itu, saudaraku. Roh Kudus itu dia pemandu kita. Dialah penolong kita. Dia parakletos. Parakletos itu seperti kayak yang mendampingi kita, yang akan terus menolong kita, melayani kita, menguatkan kita, memberitahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Itu semua dijelaskan. Ketika saudara setiap hari berkata, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Dia penolong, dia penghibur yang diutus Bapa. Kalau Bapa mau beri sesuatu buat kita, kalau Bapa punya kehendak sesuatu untuk kita, dia akan nyatakan lewat siapa? Roh Kudus. Tadi saya telepon satu teman yang dinyatakan COVID, dia positif COVID beberapa hari yang lalu. Ya beberapa hari yang lalu dia agak bingung, dia stres, kaget gitu kan segala macam, dan ini kok bisa kena sekeluarga, saudara. Lalu setelah itu kemarin doa, dia bilang dia doa tuh kuat sekali hadirat memang, saudaraku. Lalu seperti ada ini, kamu tes kan belum berapa lama, waktu dia tes, saudara, suruh tes, waktu tes hasilnya kamu sudah sembuh negatif. Kan biasa COVID itu perlu waktu panjang, saudaraku. Dan dia lihat mamanya itu udah tanda-tanda COVID itu udah pasti kena, mamanya udah kerasa segala macam, ya, semua keluarga. Ya, ada beberapa yang satu ngalamin kelepasan, muntah-muntah, ini segala macam lawatan, lewat teleponnya kita doa. Sudah, tas rupanya setelah tes lewat PCR ya saudara, yang lebih tepat supaya mau tahu, rupanya tuh saudara dinyatakan sudah negatif. Orang tuanya tidak kena virus itu. Beri kemuliaan buat Yesus. Semua ngalami sudah, kayaknya kami udah sehat saja. Tinggal tunggu nih kita mau ini kan. Padahal baru kena beberapa hari yang lalu. Sudah positif sebenarnya. Saya mau kasih tahu gini, ini kok bisa Pak ada kayak suara gitu loh. Sembuh. Saya bilang itu Roh Kudus. Bapak sudah ambil keputusan dan ketetapan, ini sembuh. Nggak perlu proses segitu lama. Seperti ada satu temen ini, dia kan datang konseling masalah keuangan, ya kan, untuk bayar hutang,
mau jual aset. Ini jual, orang tawar, orang udah datang tapi gak pernah jadi. Sudah cukup lama. Saudaraku Kristus, doa, masuk hadirat, ikut menara doa. Lalu ketemu, sharing, saudara, konseling. Tiba-tiba di sini ada suara, saya dapat. Saya bilang, Pak Erik, saya sebut namanya. Ini gak lama lagi selesai, masalahnya selesai. Dan betul 2 hari 3 hari kemudian selesai, ada yang mau beli aset ini. Dan selesai untuk didikan. Saudaraku, ini Roh Kudus, dia pemandu. Saudara, kita bisa ada di menara doa sekarang. Kita buat menara doa setiap hari. Polanya yang seperti ini aja. Ya polanya seperti ini, nyanyi, nyembah, bahasa roh, saya khotbah selama kurang lebih 70 menit. Sudah 75 menit. Itu kita kerjakan terus. Itu ada tuntunan Roh Kudus. Dan dampaknya itu luar biasa saya lihat. Dampaknya luar biasa. Mujizat itu terjadi. Ibu bapak saudaraku, saya melihat bahwa bukan cuma yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami depresi. Yang mengalami yang namanya ikatan kuasa gelap. Mereka mengalami kelepasan. Terobosan keuangan. Bahkan keselamatan. Orang yang sudah lama jauh dari Tuhan. Kembali lagi ke Tuhan. Siapa punya peran? Roh Kudus. Jadi gini, di masa-masa sulit kita, saudara dengar baik, kita akan bisa ditolong Tuhan kalau kita masih punya, kita mau berharap dan tetap bersuka cita. Untuk bisa punya pengharapan dan bersuka cita di masa sulit, pertama, saudara harus tahu bahwa Tuhan ngerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan dia tahu solusinya itu bagaimana ujungnya. Itu yang pertama saudara harus tahu kan. Katakan amin saudara. Yang kedua, saudara butuh dukungan doa. Saudara gak bisa paksa orang untuk doain saudara. Kalau saudara tuh pelit, gak peduli. Kita harus baik. Ada perbuatan baik, ada kemurahan hati. Terang dan jadi garam. Jadi garam kan, garam itu bicara murah hati. Terang itu kan perbuatan baik, saudaraku ya kan. Ya kan, itu hal seperti itu harus ada 2. Itu yang akan membuat orang-orang iya. Karena dia mengasihi aku. Dia ini, aku mau topang dia. Saya berdoa, kita ini penting semua. Saudara, kita perlu ada pendoa syafaat sekeliling kita. Minimal istri kita itu pendoa syafaat kita. Minimal tuh anak-anak kita doa pendoa syafaat kita. Kalau saudara seorang suami, kalau saudara seorang istri, minimal saudara pendoa syafaat saudara adalah suami saudara atau anak-anak saudara. Pasti saudara punya sahabat yang dekat. Saudara makanya perlu ada sahabat komunitas yang memang tuh dia suka untuk doakan. Yang ceritanya cuma firman. Itu harus ada komunitas orang-orang yang mungkin dia gak banyak saudaraku. Mungkin gak banyak. Mungkin bukan 10 orang. Mungkin bukan 20 orang. Tapi paling tidak ada beberapa orang yang kayaknya selalu akan menguatkan, menyegarkan roh saudara. Saudara harus pelihara orang-orang ini. Katakan amin saudaraku, pelihara orang-orang ini. Kalau orang-orang yang ngeracunin iman, ngeracunin semangat, ngeracunin hidup saudara, ya orang itu harus dijauhkan. Itu aja poinnya saudara, harus punya teman. Paulus aja sendiri sebagai hamba Tuhan. Saudara berkata bahwa kalau aku ketemu engkau Epafroditus, rohmu menyegarkan jiwaku. Ada orang yang menyegarkan jiwanya Paulus. Saudara, kita harus cari orang-orang yang bisa segarkan jiwa kita. Bukan kita makin capek. Kadang-kadang dekat sama orang itu capek saudara. Karena orang ini maunya download terus. Kadang-kadang kita harus perlu orang yang uploading. Ya kan? Yang bisa berbagi. Bisa menguatkan kita. Kita bisa berbagi kepada orang lain. Saya bisa ngerti sini, katakan amin saudara. Yang ketiga adalah saudara saya harus intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kita untuk berdoa. Dia yang tolong saudara apa yang harus kita doakan. Roh Kudus yang menolong kita dan menuntun kita dalam berbagai situasi dan keadaan kita. Dan Roh Kudus yang menyadarkan kita bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini anak Allah. Kita bisa kata, Aba ya Bapak. Itu siapa punya peran? Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang membuat kita ini selalu seger karena dia mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Itu Roh Kudus, saudaraku. Ya, dan Roh Kudus itulah yang memberikan kita kuasa supranatural supaya kita bisa, saudaraku, ya kan,
punya kuasa untuk melakukan mujizat. Ya kan? Punya kuasa untuk punya karakter yang unggul. Untuk jadi orang yang baik, yang untuk murah hati. Itu perlu yang namanya urapan Roh Kudus, saudaraku. Nggak bisa maunya kita maunya egois. Saudaraku, kita maunya adalah apa yang kita omong, ya kan? Kalau itu berat, itu beresiko, itu ngerugikan, kita mau cabut omongan itu. Nggak jadi. Tapi kalau kita bisa jadi orang setia, komit dengan apa yang kita ucapkan, itu yang kita akan lakukan. Itu perlu Roh Kudus. Dia akan tuntun kita. Katakan amin. Roh Kudus. Paulus bilang, oleh pertolongan Roh Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa saudara berkati dengan pesan ini. Biar saudara tetap punya pengharapan dan sukacita di masa sulit. Bahwa percaya Tuhan turut bekerja. Dia akan buka jalan. Sekalipun nampaknya tidak ada jalan keluar. Katakan amin saudara. Apa yang menyebabkan itu? Karena ada doa-doa jemaat. Ada pertolongan Roh Kudus. Dan saudara percaya Allah turut bekerja. Dia sudah tetapkan ujungnya dari awal ini. Dia buka jalan saat tiada. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan perjamuan kudus. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Tuhan, biarlah ya Tuhan, aku berdoa di masa-masa sulit ini, anak-anak-Mu terus punya pengharapan dan sukacita karena Tuhan. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus, beri kami satu iman dan keyakinan bahwa Tuhan mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Dan Engkau akan buka jalan buat setiap kami. Engkau punya waktumu. Engkau punya waktumu yang sempurna untuk nolong kami. Karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik buat setiap kami. Yang kedua ya Tuhan, kami mohon ajar kami untuk bisa ya Tuhan memiliki komunitas daripada orang-orang percaya. Untuk kami bisa saling mendoakan, saling membangun iman, dan saling menolong ya Tuhan satu dengan yang lain. Dan juga ya Tuhan kami berdoa, biar setiap hari kami mau dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Dialah pemandu, Roh Kudus Kau pemandu daripada kehidupanku. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti kita saudaraku. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi
mati, panggil kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.